Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Abdul Aziz dengan BP 2411333014. Pada kesempatan kali ini saya akan merepresentasikan materi tentang monopoli dan oligopoli. Baiklah, saya dengan teman-teman saya. Oke. Saya Sadik Noviantama dengan BP 241111017. Dengan saya Nadia Trianti Putri dengan NIM 2411133016. Saya Akmal Watefeni Nova dengan NIM 2411133023. Baiklah, materi pertama saya akan menjelaskan tentang monopoli. Monopoli adalah struktur pasar di mana hanya satu perusahaan atau entitas yang menguasai seluruh pasar dan tidak memiliki pesaing langsung. Dalam kondisi ini, perusahaan monopoli memiliki kekuatan penuh untuk mengendalikan harga dan pasokan produk atau layanan di pasar. Monopoli biasanya terjadi ketika ada hambatan tinggi bagi perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar, sehingga membuat perusahaan monopoli bebas dari persaingan. Ciri-ciri pada monopoli yang pertama adalah satu penjual dan banyak pembeli. Dalam pasar monopoli, hanya ada satu penjual atau produsen tunggal yang menyediakan barang atau jasa, sementara jumlah pembeli yang sangat banyak. Kekuasaan yang kedua adalah kekuasaan menentukan harga. Perusahaan monopoli memiliki kendali penuh untuk menentukan harga produk atau jasa karena tidak ada pesaing lain yang menawarkan alternatif kepada konsumen. Yang ketiga adalah tidak ada substitusi dekat. Produk yang dihasilkan perusahaan monopoli biasanya tidak memiliki barang pengganti atau alternatif yang mirip, sehingga konsumen hanya bergantung pada produk tersebut. Yang keempat adalah hambatan masuk yang tinggi. Perusahaan lain sulit atau bahkan tidak bisa memasuki pasar karena berbagai faktor, seperti biaya yang sangat tinggi, hak paten, teknologi yang sulit ditiru, atau regulasi yang membatasi jumlah pemain di pasar. Kelebihan pada monopoli adalah yang pertama adalah skala ekonomi. Monopoli bisa mencapai skala ekonomi lebih cepat, yang berarti biaya produksi per unit bisa lebih rendah karena produksi dilakukan dalam skala besar. Yang kedua adalah efisiensi produksi. Perusahaan monopoli yang besar seringkali mampu berinvestasi dalam teknologi canggih yang dapat meningkatkan efisiensi produksi. Yang ketiga adalah kemampuan inovasi. Dalam beberapa kasus, monopoli dapat mendorong perusahaan untuk berinovasi lebih banyak karena mereka memiliki sumber daya dan keuntungan untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Kekurangan pada monopoli adalah yaitu harga yang lebih tinggi. Tanpa persaingan, perusahaan monopoli bisa menaikkan harga semaunya karena konsumen tidak memiliki alternatif lain. Yang kedua adalah kualitas yang cenderung stagnan, yaitu karena tidak ada pesaing, perusahaan monopoli mungkin kurang termotivasi untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan. Yang ketiga adalah pilihan konsumen terbatas. Konsumen yang memiliki banyak pilihan selain produk atau jasa yang disediakan oleh monopoli. Yang terakhir adalah kemungkinan efisiensi yang rendah. Perusahaan monopoli mungkin kurang efisien karena tidak ada tekanan persaingan yang memaksanya untuk beroperasi secara optimal. Selanjutnya ada dampak monopoli, yaitu satu, dampak pada konsumen, yaitu konsumen mungkin merasa dirugikan karena harga yang lebih tinggi dan kekurangannya pilihan serta kualitas produk yang kurang baik. Yang kedua, dampak pada pasar dan ekonomi, yaitu monopoli dapat menciptakan distorsi pasar yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya. Selain itu, perusahaan monopoli juga dapat menghambat inovasi dari perusahaan lain yang berpotensi masuk ke pasar. Dampak monopoli yang ketiga yaitu dampak yang pada pemerintahan. Pemerintahan sering kali terlibat dalam mengatur atau mengawasi perusahaan monopoli, khususnya untuk sektor yang menyangkut kepentingan publik, seperti listrik atau air, demi melindungi kepentingan konsumen. Selanjutnya ada contoh monopoli, yaitu perusahaan listrik. Biasanya perusahaan listrik di suatu daerah memiliki monopoli karena sulitnya menduplikasi infrastruktur jaringan listrik. Contoh yang kedua, ada hak paten di industri farmasi, yaitu perusahaan farmasi yang memiliki hak paten untuk obat tertentu dapat menjadi monopoli selama masa berlaku paten tersebut. Contoh yang ketiga, ada monopoli kereta api atau transportasi.
yaitu di beberapa wilayah hanya ada satu perusahaan yang mengoperasikan kereta api, sehingga mereka memiliki monopoli atas layanan transportasi kereta di wilayah tersebut. Selanjutnya ada regulasi monopoli. Karena monopoli seringkali memberikan dampak negatif bagi konsumen, pemerintahan di banyak negara melakukan berbagai upaya untuk mengawasi atau mengendalikan perusahaan monopoli. Beberapa kebijakan atau regulasi yang biasanya diterapkan antara lain: 1. Pengawasan harga, yaitu pemerintahan dapat menetapkan batasan harga bagi perusahaan monopoli untuk melindungi konsumen. Yang kedua, ada pembatasan paten. Pemerintahan menetapkan masa berlaku paten tertentu untuk mendorong persaingan dan inovasi setelah hak paten tersebut berakhir. Yang ketiga, ada penegakan hukum anti monopoli, yaitu beberapa negara memiliki undang-undang anti monopoli untuk mencegah perusahaan menciptakan monopoli melalui akuisisi atau tindakan yang tidak adil. Selanjutnya adalah materi oligopoli. Oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar dan memiliki pengaruh besar terhadap harga dan pasokan produk. Karena jumlah perusahaan yang terbatas, setiap pelaku pasar dalam oligopoli memiliki kekuatan pasar yang cukup besar dan saling memengaruhi dalam menentukan harga dan kebijakan produksi. Ciri-ciri oligopoli. Yang pertama, beberapa perusahaan dominan. Hanya ada beberapa perusahaan yang memiliki pangsa pasar signifikan, meski ada perusahaan-perusahaan kecil lainnya. Sebagian besar penjualan dikuasai oleh perusahaan besar ini. Kedua, produk serupa atau terdiferensiasi. Perusahaan dalam pasar oligopoli biasanya menawarkan produk yang identik, seperti dalam industri minyak dan gas, atau produk yang berbeda tetapi memiliki fungsi serupa, seperti dalam industri otomotif dan elektronik. Yang ketiga, interaksi dan ketergantungan. Perusahaan dalam oligopoli cenderung memperhatikan keputusan pesaingnya, terutama dalam hal harga, promosi, dan strategi pemasaran. Setiap perusahaan oleh satu perusahaan akan berdampak pada yang lainnya. Yang keempat, hambatan masuk yang tinggi. Pasar oligopoli biasanya memiliki hambatan masuk yang besar, seperti biaya investasi yang tinggi, regulasi ketat, atau kebutuhan teknologi khusus yang menyulitkan perusahaan baru untuk masuk. Jenis-jenis oligopoli. Yang pertama, oligopoli kolusif. Perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli melakukan kerjasama, baik secara eksplisit maupun implisit, untuk menetapkan harga atau membagi pasar. Praktik ini sering kali tidak diperbolehkan oleh hukum karena merugikan konsumen. Yang kedua, oligopoli non-kolusif. Perusahaan dalam pasar oligopoli bersaing satu sama lain tanpa ada kerjasama langsung, meskipun mereka tetap saling mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil oleh perusahaan lain. Yang ketiga, oligopoli terbuka. Tidak ada pembatasan bagi perusahaan lain untuk masuk ke pasar, tetapi mereka tetap mengalami hambatan karena dominasi perusahaan yang sudah ada. Yang keempat, oligopoli tertutup. Pasar tertutup untuk perusahaan baru karena adanya peraturan, hak paten, atau kontrak eksklusif yang membatasi masuknya pemain baru. Kelebihan oligopoli. 1. Stabilitas harga. Karena perusahaan dalam oligopoli sering menghindari persaingan harga yang tajam, harga cenderung lebih stabil dibandingkan pasar yang lebih kompetitif. Yang kedua, inovasi. Perusahaan besar dalam oligopoli memiliki sumber daya yang cukup besar untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan, sehingga mereka lebih mungkin menghasilkan inovasi dalam produk dan layanan. Yang ketiga, efisiensi skala besar. Perusahaan oligopoli sering beroperasi pada skala besar yang memungkinkan mereka mencapai efisiensi produk yang tinggi dan mengurangi biaya per unit. Materi selanjutnya, kekurangan oligopoli. Yang pertama, harga yang lebih tinggi. Karena ada beberapa pemain utama yang mengendalikan pasar, mereka bisa saja menetapkan harga yang lebih tinggi dibandingkan pasar yang lebih kompetitif. Yang kedua, pilihan konsumen yang terbatas. Meskipun terdapat produk yang berbeda, konsumen tetap memiliki pilihan terbatas karena sedikitnya jumlah perusahaan yang beroperasi di pasar.
Yang ketiga, kurangnya transparansi. Dalam oligopoli, perusahaan sering kali tidak transparan tentang struktur harga dan strategi pemasaran, yang dapat membuat konsumen sulit membandingkan dan memilih produk. Yang keempat, kemungkinan kolusi. Adanya kesempatan untuk berkolusi bisa menyebabkan persaingan yang tidak sehat dan merugikan konsumen, seperti pengaturan harga dan pembagian pasar yang meningkatkan harga. Selanjutnya, dampak oligopoli. Yang pertama, dampak pada konsumen. Konsumen mungkin merasa kurang diuntungkan dalam pasar oligopoli karena harga yang cenderung lebih tinggi dan pilihan yang lebih sedikit dibandingkan pasar yang lebih kompetitif. Yang kedua, dampak pada inovasi. Di sisi lain, struktur oligopoli bisa mendukung inovasi karena perusahaan besar seringkali memiliki dana untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Namun, dorongan untuk berinovasi dapat berkurang jika perusahaan mereka aman dan tekanan persaingan. Yang ketiga, dampak pada ekonomi. Pasar oligopoli dapat memberikan stabilitas ekonomi karena cenderung lebih stabil dalam hal harga. Namun, jika terjadi kolusi, hal ini dapat menyebabkan distorsi dalam alokasi sumber daya dan efisien ekonomi. Selanjutnya, regulasi oligopoli. Karena potensi oligopoli untuk merugikan konsumen melalui harga tinggi dan kolusi, pemerintah seringkali menerapkan regulasi untuk mendorong persaingan sehat. Di antaranya, pertama, undang-undang anti kolusi. Pemerintah memberlakukan undang-undang yang melarang praktik kolusi seperti pengaturan harga, pembagian wilayah pasar, atau kesepakatan produksi yang merugikan konsumen. Yang kedua, pengawasan merger dan akuisisi. Merger atau akuisisi antar perusahaan besar dalam pasar oligopoli seringkali diawasi atau harus disetujui oleh otoritas pemerintah agar tidak mengurangi persaingan. Yang ketiga, pengaturan tarif dan layanan. Untuk sektor yang dianggap esensial seperti telekomunikasi atau transportasi, pemerintah dapat menetapkan tarif maksimum atau standar layanan untuk melindungi konsumen. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 7. Kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.